Mobil retro, ada mobil klasik. Nah, sebetulnya perbedaannya apa? Ya, kalau menurut saya pribadi ya, mobil retro itu sebenarnya kalau menurut ada ART kami di komunitas Retro Cars Jakarta, itu mobil yang usianya sudah 20 tahun. Seperti itu. Dan mobil yang Om Rio pakai ya, itu Mazda GLC Om ya. Iya. Itu mobil yang langka seperti itu. Jadi ketika lewat pun udah pasti ini mobil Om Rio nih. Karena udah warnanya merah, satu-satunya modelnya di jalan seperti itu. Jadi Betul, cuman minusnya harga velg tahun 80-an sekarang bisa ngalahin harga velg baru. Oh iya. Iya. Karena faktor apa tuh? Apakah digoreng atau emang susah? Apalagi sekarang malah lagi ngetrennya itu aku lihat apa anak muda ngebangun mobil tua. Nah iya itu maksudnya dibangun di restorasi. lagi rame yang model begitu tuh. Ya, Di sosmed tuh lagi rame. Dan puasa aku sempet trip keliling Jawa, begitu habis lebaran trip lagi keliling Jawa dengan mobil tua. Aman aja tuh. Ini Om Rio sampai ke Malaysia, ke Brunei loh tripnya. Seperti itu dengan mobil Udah tuanya. sampai 3 negara berarti Iya, ya. seperti Itu ada masalah overheat gak? Halo Sobat PTT, balik lagi di Podcast Station. Nah, hari ini banyak banget nih yang masih mengira bahwa mobil retro itu sudah pasti mobil tua. Padahal retro itu bukan cuma soal usia mobilnya aja. Dan hari ini kita bakal ngobrol dengan teman-teman dari Retro Cars Jakarta. Halo Om. Halo. Salam kenal Kak Caca. Halo Aduh, semuanya. ada kenal nih. Iya. Boleh kita kenalan lagi ya ke Sobat PTT dengan Oke. Om siapa dan siapa yang sudah hadir hari ini dari teman-teman Retro Cars. Halo semua sahabat-sahabat sekalian. Perkenalkan saya Om Adit dari founder dari Retro Cars Jakarta. Ini rekan kami, teman kami, silakan. Saya Rio dari member Retro Jakarta. Oh, dari Retro Cars Jakarta Iya, semua seperti ya. itu, ya. Ini kan ada belakangnya ada Jakartanya. Apakah semua membernya harus dari Jakarta atau nanti bakal ada chapter lainnya? Ya, sementara memang kami fokus di Jakarta, tapi memang member kami Jabodetabek seperti itu sih teman tinggal ya, seperti Masih itu. deket-deket jadi Iya. ya. Betul. Seputaran Jakarta. Seputaran Jakarta. Seperti itu. Tapi ini juga kayak komunitasnya masih baru ya, Om ya? Iya, kurang lebih memang belum ada setahun ya, seperti itu kami berdiri. Tujuannya memang kami ingin membuat komunitas yang solid dengan komunitas mobil yang banyak, seperti itu mobil-mobil retro yang klasik ya ibaratnya yang asik. Ya kami tidak melihat jenis mobilnya seperti apa, tapi kita bisa ngopi bareng, bisa share mesin bareng, bisa informasi yang terkait dengan permasalahan-permasalahan mobil seperti Iya. itu. Jadi buat wadah buat seperhobian yang sama gitu Betul. ya. Tapi kalau masing-masing nih emang udah dari awal suka mobil-mobil dengan gaya retro atau baru-baru ini akhirnya? Kalau saya pribadi sih sudah sangat suka dengan mobil retro ya, seperti itu. Karena menurut saya sih itu hal yang mungkin gak lekang zaman ya, jadi seperti itu. Kalau Om Rio gimana Om? Kalau aku malah ya memang apa ya menular Mbak retro itu. Jadi kalau buat aku nggak ada tuh orang punya mobil retro satu. Jadi biasanya ada beberapa. Jadi awalnya satu, tapi nanti ada lagi. Nambah. Itu, Nambah, itu yang sudah terjadi. PR-nya 1 jadi 2, jadi Iya. 3 seperti Itu itu. biasanya karena kena racun dari temen atau kayak mungkin sebelumnya mobil standar gitu ya, bawaannya pabrikan terus tiba-tiba bosen deh kayaknya. Terus mulailah cari mobil hobi yang bisa didandanin gitu. Kalau saya pribadi sih biasanya saya lagi suka yang sedan nih. Biasanya melihara sedan, terus tiba-tiba pengen minibus seperti itu. Jadi ada yang minibus, tapi dengan ciri khas bahwa dia nggak bosenin desainnya. Jadi kenapa retro itu menurut saya hal yang menarik seperti itu. Dan mungkin dari teman-teman yang nonton juga merasakan hal yang sama ya. Kenapa memilih mobil retro gitu. Om Rio gimana? Kalau menurut aku sih sebenarnya gini, retro itu banyak model yang timeless. Jadi ya berawal kalau aku pribadi ya, aku berawal dari ya udah aku dulu mampunya beli ini. Tapi begitu ada rezeki kok bukannya upgrade ke yang lebih muda, tapi malah kayaknya ini lucu ya. Kayaknya ini lucu lagi. Ya, gitu. Kita beneran pengen. Iya. Ada nilai Jadi kan nostalgia ya. Iya betul. Masa kecil kayaknya ini mobil dulu keren banget nih. Yang punya ini keren banget atau bisa naik ini mobil keren banget. Nah, begitu kita ada rezekinya malah kita beli itu, bukan beli yang mobil. Nurutin keinginan kita yang udah lama gitu betul. ya. Oke, dan menariknya di komunitas ini tuh
nggak cuma ada satu tipe mobil doang Betul, ya Om ya. bukan satu tipe atau satu brand. Iya, Iya. karena memang buat sebagai wadah untuk beberapa teman-teman yang Iya. punya hobi yang sama gitu. Ada yang sedan, ada yang hatchback, ada yang mobil keluarga Iya, seperti itu. Jadi ibaratnya kita bisa kumpul bareng tanpa melihat dia misalkan dari merek tertentu ya. Betul. seperti itu. Atau ada batasan pabrikan Eropa atau Jepang, nggak, kita Enggak. general. Iya, Kita iya. general, ada Jepang, ada Eropa, ada mobil Amerika, seperti itu semua bisa gabung kayak gitu dan ngobrol asik lah intinya Iya, seperti iya. itu. Dan pastinya juga bisa jadi wadah buat saling tukar informasi nggak sih? Mungkin tadinya Betul. Iya. ada nih tipe orang yang emang dia tuh udah mobilnya Eropa aja. Terus tapi karena ngeliat temennya ada yang pakai Jepang, dia jadi ngulik. Ternyata Iya. kekurangannya apa, kelebihannya apa. Benar gitu. sekali tuh Mbak Caca. Jadi ibaratnya kita yang nggak tahu misalkan kita biasa main Jepangan misalkan ya. Ada teman mobil Eropa nih kayak gitu kan. Ini gimana sih? Kita dapat cerita gitu kan dengan ngopi bareng seperti itu. Jadi kita bisa tahu nih. Oh ternyata nggak sesulit yang dibayangkan ya. Atau Iya. ketika spare partnya susah, udah ada loh di sini yang jual spare partnya atau jual kampakannya. Iya, Itu iya. yang membuat kita tuh kekhawatiran itu hilang seperti itu. Biasanya kan kekhawatiran yang tertinggi itu ialah kalau kita miara namanya mobil udah di atas 20 tahun, spare part. Ya Iya, benar betul. sekali spare partnya yang Spare susah part. biasanya. Tapi kalau udah ikut komunitas kan Komunitas. sharing aja di situ. Iya, lebih gampang ya. Betul. tukar Dapat informasi. barangnya pun Ketemu juga semua. lebih gampang seperti itu. Nah, kita juga pengen tahu nih Om, karena kan ada mobil retro, ada mobil klasik. Nah, sebetulnya perbedaannya apa? Ya kalau menurut saya pribadi ya mobil retro itu sebenarnya kalau menurut ada ART kami di komunitas Retro Cars Jakarta itu mobil yang usianya sudah 20 tahun seperti itu dan dia memiliki nilai originalitas, memiliki ibaratnya nilai-nilai yang menilai ibaratnya retronya ini ada frameless lah istilahnya seperti itu. Tapi di dalam hal retro di sini kami juga ibaratnya mobil baru dengan gayanya retro itu kami bisa masuk juga ke komunitas kami seperti Betul. itu, tidak hanya mobil baru. Tapi kalau mobil klasik itu lebih emang mobilnya itu memang sudah mobil tua seperti itu. Dan dia tidak diproduksi lagi sekarang. Iya. Nah, kalau misalnya tadi retro itu misalkan sekarang masih ada Mini Cooper, Iya, betul. masih ada VW Beetle dan segala macamnya itu. Nah, itu masih ibaratnya masih bisa bergabung dengan kami di Retro Cars Jakarta seperti itu. Jadi bisa dibilang tuh retro itu bukan berarti usia mobilnya ya Om. Iya. Bisa juga gaya atau Gayanya, desainnya tampilan lagi. desainnya Iya. ya bergaya retro lah kalau kami bahasanya tadi Iya. lebih Karena Kan banyak sekarang banyak juga mobil muda malah konsepnya ke retro. Iya, jadi hidup lagi desain-desain Iya, lama. makanya. Betul. gitu. Kami- Yang paling simple aja sekarang ini kan masih ada beberapa produsen ban aja bikin wet strip. Wet strip itu kan sebenarnya masanya masa retro dan klasik. Iya, ada garis putih di antara ban Mbak maksudnya Iya. seperti iya, itu. iya, iya. Betul. Nah, tapi kalau misalkan untuk mobil-mobil modern sekarang kan juga mulai ada nih yang beberapa yang akhirnya desainnya Balik lagi. Iya, adalah Betul. aksen-aksen retronya. bahkan ada loh mobil klasik yang salah satunya kan malah diproduksi lagi sama produsen gitu Nah loh. itu apakah karena memang gaya retro ini ya, mobil-mobil retro, entah itu motor atau mobil ya gitu, memang gak akan hilang oleh zaman gitu. Sepertinya pecintanya itu selalu ada dan memang saya rasa tuh market pasarnya tuh memang ada. Kenapa? Makanya kami bikin Retrocast walaupun belum setahun, tapi peserta yang gabung ke kami itu juga lumayan banyak. Seperti jadi kami sekali lagi mengundang teman-teman yang nonton kalau ingin bergabung bisa menghubungi saya atau teman-teman yang lain di Retrocast. Kita ada IG dan TikToknya seperti itu, bisa DM seperti itu Mbak. Iya. Apakah karena tadi kan bisa dibilang ya karena retro ini ya memang tetap masih ada ya pecintanya gitu ya. Betul. Apakah karena desainnya yang tidak membosankan atau karena ada nilai nostalgianya tersendiri atau gimana tuh Om? Kalau aku sih lebih ke nilai nostalgia sih. Iya. Sebenarnya lebih ke sana gitu loh. Nilai nostalgianya nggak semata-mata ya itu impian masa kecil yang belum tersampaikan. Iya betul. Banyak kan sih gitu aku ngobrol sama teman-teman impian masa kecil sih. Kalau di komunitas sendiri untuk teman-teman yang mungkin kan nggak selalu mobil tahun lama ya, yang Betul. mobil-mobil tahun 2000-an kan juga banyak ya. Banyak. Ada unitnya apa aja tuh Om? Kalau yang tahun 2000-an nih contoh ya kayak Espas kan sampai tahun 2007 itu juga masih 2007 produksi masih, ya. Seperti itu. Jadi
walaupun terlihat tua, sebenarnya dia ternyata produksi tahun 2000-an nih. Seperti itu, apalagi sudah ada yang injeksi juga, contohnya seperti T-Expass. Atau mobil-mobil yang lain ya, VW Beetle, contohnya tadi Mini Cooper. Nah itu kan mobil produksi sekarang ya, dengan bergaya retro, itu juga bisa bergabung. Seperti itu, jadi ibaratnya kami sebenarnya, ayo gabung yuk bareng-bareng kita ngopi bareng, sharing bareng, pengetahuan bareng, seperti itu sih intinya. Silaturahmi sih sebenarnya, komunitas itu adalah silaturahmi sih Mbak, seperti itu kan. Iya. Tapi kalau Om Rio nih ngelihat mobil retro itu, misalkan ngelihat nih mobil di jalan, kayak retro juga nih, itu apakah patokannya apakah lampunya harus bulat atau ada patokan-patokan sendiri atau warnanya itu harus nge-pop up gitu? Kalau aku lebih ngelihatnya kalau di jalan ya, ini mobil tahun berapa nih diproduksi, lebih kayak gitu. Iya. Apalagi kan ya kadang-kadang kalau bahasanya kita di komunitas, ini barang goib dari mana nih, punya siapa keluar, lebih ke sana gitu. Sebenarnya susah nggak sih Om untuk nyarinya, dapetinnya gitu? Kalau yang tanpa harus nge-build dari awal ya? Original, ini contohnya kayak mobil yang Om Rio pakai ya, itu Mazda GLC Om ya. Iya. Itu mobil yang langka seperti itu. Jadi ketika lewat pun udah pasti ini mobil Om Rio nih, karena udah warnanya merah, satu-satunya modelnya di jalan seperti itu. Jadi ibaratnya ini udah pasti nih punya si Om ini gitu. Jadi Makanya lebih ikonik. mobilnya udah ikonik orangnya seperti itu. Bedanya ketika kita menggunakan mobil baru ya, contohnya mobil-mobil sekarang Avanza Xenia ibaratnya lalu lalang segala macam kan nggak ketahuan ya itu punyanya siapa ya. Kamuflasenya gampang, ganti plat nomor aja hilang jejak. Iya. Kayak gitu benar. Iya sih, berarti gampang dikenal salah satunya, apalagi kan biasanya tiap mobil pemilik mobil retro ya ngedandani ada itu cirinya Ada sendiri. ciri dan karakter modif. Tiap orang tuh punya karakter modif. Betul. Nah yang paling banyak tuh karakter modifnya itu seperti apa dan lebih kemana? Kalau yang aku lihat ya sekarang aku senengnya gini. Anak retro udah mulai konsepnya itu back to retro. Jadinya cuman original. Betul, cuman minusnya harga velg tahun 80-an sekarang bisa ngalahin harga velg baru. Oh iya. Karena faktor apa tuh? Apakah digoreng atau emang susah? Susah. Susah Karena tahun barangnya. 80-an udah banyak yang dilebur, banyak yang rusak karena usia. Dapat barang yang bagus itu tentu harganya juga beda. Dapat barang mobil yang original itu kadang lebih mahal daripada mobil yang sudah modifan seperti itu. Jadi dapat barang yang original nih dengan mobil tahun 80-an, 90-an itu harganya bisa lebih mahal daripada mobil yang sekarang-sekarang, kadang seperti itu gitu loh. Tapi Om untuk orang yang emang into di mobil yang retro gitu ya, mengkotak-kotakan gak sih Om kayak yang emang beneran dia tuh pakai mobilnya emang retro ya dari standar dari pabrikannya gitu ya, tadi kayak mobil Om Rio gitu, sama orang yang punya mobil modern tapi dibuild lagi, direstorasi supaya stylenya retro. Nah itu ada kayak saling mengkotak-kotakan gitu gak sih Om? Kalau kami di komunitas kami sih nggak ada ya untuk seperti itu ya. Makanya di ADRT kami pun juga ibaratnya pecinta mobil retro, dalam artian jika mobil itu baru tapi dengan didandani dengan gaya restorasi ya. dengan gaya retro, kami welcome. Wah, ayo Om datang kita ngopi bareng seperti itu. Karena mungkin juga kita butuh informasi ya. Om bikin seperti itu berapa sih biayanya seperti itu kan? Karena asik aja kita dapat informasi seperti itu gitu loh. Ya karena kalau dilihat kan apalagi anak muda sekarang ya kan. Bener. Pasti kalau ngelihat di sosmed apalagi sekarang akun-akun mobil udah banyak. Betul. Kita nggak tahu orangnya siapa yang punya. Betul. Apalagi sekarang malah lagi ngetrennya itu aku lihat apa anak muda ngebangun mobil tua. Nah iya itu maksudnya dibangun di restorasi lagi rame di lagi. IG lagi rame yang model begitu tuh. Ya, di sosmed tuh lagi rame banget. Di sosmed tuh lagi rame betul. banget. Apalagi mungkin budgetnya mereka emang segitu ya kan. Terus tapi memang perlu didandani lagi, ada keluar budget lagi. Iya, Nah benar banget. Kita pengen tahu. Tapi untuk perawatannya itu susah nggak sih Om? Untuk mobil retro ini? Kalau Jepangan sih lebih mudah ya, dan banyak spare partnya seperti itu. PR-nya mungkin kalau yang rada susah itu ketika dia itu mobil Eropa atau mobil Amerika, karena nggak banyak montir yang bisa dan spare partnya juga lebih jarang. Nyari kanibalannya bahasanya lebih susah ya Om Rio ya, seperti itu. Jadi lebih susah cari spare partnya atau cari bengkel yang mau pegang? Kalau aku ditanya seperti itu karena udah mendapatkan bengkel yang cocok, jadi spare part. Spare partnya ya. Iya. Apalagi kalau misalkan tadi tipe orang penggunanya yang memang balik ke style retro gitu. Jadi mau original jadi gitu. Detail dia kalau sampai ada ibaratnya kalau ini kita maunya list bodinya, walaupun sekarang udah ada yang bisa bikin list body, tapi kita pengennya ori. Iya. Itu Gitu. yang susah ya Om ya. Iya.
Oke. Walaupun yang udah banyak yang ori. bisa kopi ya sekarang. Jadi barang kopian tuh ibaratnya bukan aslinya. Sekarang ibaratnya mau itu ada karat sedikit, asalkan dia ori, mau lebih masang itu gitu loh. Nilai originalitasnya lebih bagus di mobil gitu. Tapi selain estetikanya gitu, kalau kita pelihara mobil retro, tapi kan orang juga mempertimbangkan performa mesinnya itu masih oke nggak sih kalau untuk mobil-mobil tahun lama gitu? Gimana Om? Kalau menurut aku gimana perawatan? Karena aku jujur, aku bisa dibilang sekitar 80% daily use mobil tua. Masih aman tuh Om? Alhamdulillah. Mobilitas harian Macet harian di touring. Jakarta. Oh touring juga Iya, keluar kota. bahkan kemarin aku sedikit cerita ya, sebelum bulan puasa, aku sempet trip keliling Jawa, begitu habis lebaran trip lagi keliling Jawa dengan mobil tua. Aman aja tuh Om. Ini Om Rio sampai ke Malaysia ke Brunei loh tripnya, seperti itu dengan mobil Udah tuanya. sampai 3 negara berarti Iya, ya. Itu seperti ada masalah overheat gak Om kalau untuk mobil-mobil yang Om Enggak sih, punya? kalau kebetulan mobilku enggak. Enggak ya. Nah, Karena biasanya Tergantung kan perawatan sih sekali Iya, lagi ya. betul. iya, soalnya kan biasanya mobil tahun lama gitu yang udah 20 tahun usianya pasti musuhnya overheat. Betul, banyak kejadian. Banyak kejadian. Kayak Karena kan kebetulan juga aku kerja di daerah Senayan yang memang notabene macet. Jadi temperatur aman itu udah harus utama. soalnya kalau mobil-mobil hobi, kan mobil retro biasanya mobil hobi ya Om. Iya, ya. Keluarnya cuma weekend. Nah ini Nah kalau aku harian juga. dipakai untuk harian juga gitu. Iya, kalau saya emang lebih ke weekend ya seperti itu karena Jakarta lumayan macet, saya lebih aktivitas menggunakan motor karena bebas ganjil genap juga ya seperti itu utamanya ya. Nah, baru weekend saya menggunakan mobil retro. Kalau Om Rio ini emang daily harian menggunakan mobil retro dan aman-aman aja. Iya, seperti itu. Soalnya kalau di weekend tuh di Jakarta Selatan kan kita udah banyak ya yang Betul, buat banyak banget tempat nongkrong. nongkrong. Iya. hobinya. Daerah Kebayoran, Iya, itu kan betul. kalau pagi, wah mobil-mobil klasik, Ngumpul, retro semua ngumpul di pinggir jalan aja yang kita udah. tuh kalau karena kita orang awam ngeliatnya, ini orang dapetinnya dari mana ya gitu. Nah itu yang saya bilang barang goib ini dari Iya. mana lagi? Kayak nih dari mana datangnya atau dia beli di luar atau ketemu aja pengepulnya. Iya betul. Dapat aja barang dari mana sih kan gitu tadi biasanya. Makanya kita bikin komunitas biar kita dapat informasi juga gitu. Maksudnya Iya, seperti iya. itu kan. Ya udah mikirnya udah bukan kayak ini orang kerja apa ya, tapi mikirnya ini orang dapetnya dari mana Bener, gitu. karena saya pernah ngalamin, ya saya sendiri dapat mobil itu dari orang pun nggak nyangka Mbak, kita mau evakuasinya itu nutup jalan. Yang ibaratnya mobil udah mangkrak di dalam garasi orang, yang garasinya itu ke jalan utama jedahnya udah sekitar 20 cm, jadi mau evakuasi itu Udah mobil susah aja, ya? iya. Nah itu karena udah lama gak dipakai, berarti harus ada mesin-mesin lagi yang harus diperbaiki dong. Betul, aku full restorasi jadinya pada Itu saat itu. resiko ya Iya. untuk mau Resiko mengadopsi. kecintaan Iya. Betul. dengan mobil retro pasti ada itu. Betul, karena aku berpikirnya pada saat aku datang ke rumah yang punya, aku cuma nanya, suratnya ada. Aku bukan nanya pajak hidup apa enggak kayak pedagang sekarang, Iya. tapi suratnya ada. Asli ini mobil, asli. Aku cek asli ya udah. Berarti tangan pertama tuh ya. Iya, kebetulan. Itu berarti bisa dibilang retro sih ya. Iya, benar-benar petrol. Karena lebih tua itu mobil daripada saya. Tapi kalau ngomongin desain yang timeless ya, mana yang paling oke Om? Jepang kah atau Eropa atau Amerika atau mana? Waduh, kalau itu emang kecintaan individu ya. Kalau Tergantung misalnya ya. ditanya Betul. tergantung individunya ya. Ada orang yang Jepang banget. Jadi kayak ada Jadi, fanatik. Ya, kayak gitu. Benar. Tapi kalau di komunitas paling banyak Karena kita di Asia ya pasti tentu Jepangan yang paling banyak seperti itu ya, yang pada menggunakan mobil. Jadi dengan Jepangan juga lebih banyak spare partnya, lebih gampang perawatannya, Iya. bengkel juga banyak, yang Kanibalnya bisa banyak. Iya, Kanibalnya juga kanibalnya banyak. juga banyak. Jadi tentu mobil di komunitas kami Jepangan yang lebih banyak seperti itu. Nah pasti kan ini mobil yang modifable gitu ya Om ya, fleksibel banget. Ada gak sih Om patokan kalau misalkan untuk standar retro tuh apa yang bisa dimodif dan yang tidak perlu sehingga tidak tidak mengurangi fungsinya atau kenyamanannya gitu. Kayak Om Rio ngerti nih. Iya. Kalau aku mah Masih paham. bisa dibilang tinggal bodinya aja, yang lainnya dimodif, Mbak. Oh semuanya udah dimodif. Apa Iya. aja tuh Om? Dari mulai kaki-kaki, sistem pengereman. Karena kan kita berkembang, Mbak, teknologi pengereman segala macam. Jadi karena aku pakai harian, jadi aku nyari comfortnya. Kalau Gitu. dulu kan mobil kan biasanya tromol, pengeremannya itu rada Betul. sedikit Iya. bermasalah lah kalau digunakan sekarang. Ada jeda, jadi mungkin banyak yang menjadi pakai disk seperti Betul. itu. Atau kalau misalkan mesinnya dulu tenaganya kurang, kita sweep engine, jadi Betul. lebih bertenaga seperti itu. Tapi kalau untuk tampilan dan interior
biasanya dikejarnya lebih ke Originalitas. originalitas. Itu yang dicari. Itu yang dicari malah. Jadi modifnya lebih ke mesin, lebih ke kaki-kaki, lebih ke sistem pengereman. Tapi kalau eksterior ya nggak ada masalah, tergantung kemauan si Betul, pemiliknya. citra. Gitu. Maksudnya apa ya? Gimana konsepnya sih? Iya. Kalau itu. Kalau misalkan mau berkarakter ya dimaksimalin aja. Iya, Biar betul. kalau kelewat di jalan, oh punyanya si ini. Iya, ciri khas ya. Kayak punya Om Rio ya. Iya. Nah, kalau misalkan BPKB-nya di sekolahin gampang tuh ketemu masalahnya. Tapi biasanya mobil itu nggak diterima, Nggak diterima. Bukan mobil muda masalahnya gitu. Tapi untuk nilai jualnya kembali tuh aman gak sih Om? Kalau misalkan kita mau mengadopsi mobil-mobil retro yang atau mungkin udah kita restorasi nih, kan pasti dijualnya lagi belum tentu Kalau orang mobilnya langka sih justru malah bisa naik ya harganya ya. Karena kan ibaratnya mobil retro atau mobil klasik itu kan Mbak punya uang atau kita punya uang belum tentu bisa beli. Karena mobilnya hanya dimiliki oleh si A, si B, si C. Ya. Kecuali beda dengan mobil baru ya. Ibaratnya kita punya uang, kita tinggal ke showroom, tinggal beli ada barangnya. Tapi kalau ada mobil retro, udah kita kedemenan nih ibaratnya. Ya itu. Ditawar harga sekian. Belum tentu orangnya mau lepas ya. Betul. Ya, itu kondisi kayak saya dapetin mobil saya ngerayu dulu, nggak langsung finish langsung deal. Oke. Enggak. Malah kadang permasalahan gini, kalau Om itu nyebut angka, kebeli tuh. Biasanya kadang Om ini harganya berapa? Dia masih belum nyebut angka nih, tapi begitu dia nyebut misalkan asal nembak misalkan harganya pasaran 50 ya. Tiba-tiba dia bilang 100, 150. Asal udah bilang angka nih dibayar gitu tuh. Bukan masalah nilai rupiahnya, tapi kita udah suka sama gaya Iya. retro yang mobil itu. Jadi Iya. nilai rupiahnya udah bukan hal yang itu lagi, masalah lagi. Jadi nggak jadi masalah ya Om ya. Biasanya kan orang tuh kalau Justru bahaya, Mbak. bahaya Kalau gimana? dalam arti gini, kalau kita misalkan lagi pakai mobil kita, tiba-tiba ada yang nanya, Om dijual nggak? Jangan nyebut angka saranku. Nyebut angka, biarpun buat kita itu nggak akan logis dibayar, atau dibayar ya udah kita hilang. Iya, jadi bener sih. Barang kita hilang langsung. Itu banyak yang orang salah berarti ya Sobat Pititi ya. iya. Banyak kejadian, dan aku pernah ngalamin kayak gitu Oke, soalnya. gimana tuh ceritanya tuh? Ya, jadi dulu apa ya? Aku pada itu masih SMA. Mobil Land Rover itu bisa dibilang harga 25 juta itu udah susah jual. Dulu masih belasan, nggak kayak sekarang. 300, 400. Iya. Nah, kalau dulu itu aku cuman gara-gara aku lagi nongkrong bareng sama teman-teman, ada orang tua datang. Cuman nanya doang. Awalnya nanya, "Mas, starter yang diinjeknya masih hidup?" "Masih." "Selingernya ada kok saya simpen." "Oh gitu, dijual nggak?" "Enggak sih, tapi kalau ada yang mau jual, kalau ada yang mau beli di atas 25 mah, saya pikirin deh." Langsung dipancing sama dia, 25-nya di atasnya kira-kira berapa? Ya mungkin 26, 27. Jawaban orang itu bukan nawar. "Nomor rekeningmu mana?" Kena dia, Hilang. hilang. Kadang begitu. Saya masih ngeles. Pun ya Om waktu itu. Betul. Waktu itu jual di atas 20 itu susah. Tapi waktu itu saya masih berusaha ngeles. "Om, maaf saya bukan nggak mau jual. Tapi BBKB saya di rumah." Putus lagi jawaban saya. "Nggak apa-apa, BBKB nyusul aja. Yang penting mobil saya bawa pulang dulu." Salah lagi. Hilang udah. Dia yang digocek terus ya. Iya. Makanya jangan nyebut angka kalau Oke, ditawar. oke. Bahaya kalau nyebut angka. Iya. Padahal kalau kita ngelihat mungkin ada tetangga yang punya mobil tua gitu ya klasik, biasanya nggak asal nyebut harga gitu ya. Betul. Paling cuma jawab-jawabin aja. Betul. Gitu. Oh ini perawatannya begini, ini begini gitu. Kadang kalau memang dia udah sayang banget sama itu mobil, malah dikasih tahu minusnya aja. Oke. Jadi ditanya jual apa enggak, ini minusnya mobil masih gini-gini kok. Terus sebenarnya dia nggak mau jual. Iya. Nah tapi biasanya untuk mobil-mobil klasik atau mobil-mobil retro tahun lama gitu, yang minusnya itu yang paling banyak biasanya apa? Dan itu mungkin sifatnya wajar gitu. Apa aja tuh Om? Radiator ya, sistem pendinginan seperti itu ya. Sistemnya biasalah pakai perawatan rutin, palingnya itu ya perawatan. Mungkin Om Rio bisa nambahin. Kalau aku sih biasanya yang sering kejadian dari pengalamanku berapa kali mobil over 20 tahun ya paling keropos sih Om. Cuman keroposnya bukan dalam arti yang fatal, maksudku minor lah. Itu buat kalau di kalangan retro atau klasik itu minor. Masih ada tukang ketok. Masih bisa di repair. Masih bisa. Nah kalau misalnya pertimbangan nih untuk Sobat Pititi misal mau coba pelihara gitu bahasanya ya untuk mobil-mobil retro atau klasik buat mobil hobi. Misalkan dia mau beli nih, ketemu yang harganya oke tapi mending yang tadi eksteriornya atau bodinya ada keropos tapi mesinnya masih oke, atau malah kebalikannya Om. Dari luar tampilannya masih oke tapi mesinnya udah banyak minus-minusnya gitu. Kalau aku pribadi, aku lebih milih mendingan mesin.
Mending mesin yang minus. Iya. Oh justru mesin ya? Karena biasanya banyak orang yang mending Kalau mesin Jepangan lebih mending mesin yang minus. Tapi untuk body, untuk interior dia ori masih bagus seperti itu. Karena body part itu susah. Susah dapat barangnya kayak gitu. Tapi kalau untuk ya Eropaan karena nggak banyak montir yang bisa, itu mau nggak mau untuk body, interior dan mesin itu kita cari yang bagus. Jadi ibaratnya nggak ada kekurangannya lah. Tapi kalau ke Jepang-Jepangan mesin itu masih bisa lah kita cari barang spare partnya atau bengkel yang bisa benerinnya. Udah banyak itu. ya Om kalau untuk bengkel. Tapi yang susah tadi spare partnya body itu partnya. Body partnya, originalnya. Kadang-kadang part-part kecilnya itu Mbak yang nentuin. Cuman ibaratnya apa ya? Part kecil cuman kita ngeliat kayaknya nggak ada ini kok, jadi ada yang kurang. Iya, jadi gitu. Nah itu tadi kan susah. Gitu. Nah makanya untuk Sobat PTT mungkin yang udah punya gitu mobil retro atau klasik yang memang penting ya untuk join komunitas itu ya Om ya. Penting banget. Untuk memudahkan tadi mendapatkan Sharing informasi spare part. Sharing bengkel yang recommended seperti itu. Bengkel cat yang bagus. Kadang kita juga punya teman yang punya buat repair dan perbaikan, detailing dan segala macam. Nah ini kita sih ibaratnya saling support temen juga seperti biar kita sama-sama berkembang lah. Jadi bukan hanya mikirin komunitasnya juga tapi kita sama-sama berkembang di sini seperti untuk itu. misalkan buat nyari barang pun juga kan Lebih mau beli mobil iya. baru atau adiknya cari mobil juga atau Betul. kakaknya nyari mobil kan gampang kalau nyarinya di komunitas gitu Bener ya. banget seperti Dan kan kadang-kadang gini Mbak, kalau bengkel itu udah rekanan kan beda. Maksudnya kita udah, oh ini temennya si ini yang masuk mobilnya. Iya benar. Pasti dia punya sesuatu plus untuk treatment ini orang. Iya. Gitu. Untuk merawat itu mobil, untuk menjaga ibaratnya dibenerinnya juga bener gitu. Dibanding kita nggak kenal bengkelnya, kita tiba-tiba masuk. Kita baru kenalan lagi. Iya kayak gitu. Kalau udah masuk dari komunitas tuh enak gitu ibaratnya. Iya, terus tinggal nanya lu pernah beli dari sini apa minusnya, Iya, apa gitu. betul. Dapat harga spesial juga kadang. Iya, Nah, itu dia. Nah, kita balik lagi ke Retro Car Jakarta. Ini kalau untuk agenda rutinannya itu ada apa aja sih Om di komunitas? Oke, untuk agenda rutinnya tentu sebuah komunitas punya agenda kopdar sebulan sekali. Dan kita karena dipercaya oleh stadion sepak bola kandangnya Persija, jadi kita punya base camp di Jakarta International Stadium di Jakarta Utara. Jadi teman-teman kalau misalnya kita punya event Jakarta Sport Festival, JIS itu JIS Sport Festival, kita biasanya bareng tuh dengan acara JIS. Dan di situ kita juga punya acara per 3 bulan atau sesuai dengan acaranya JIS. Di luar itu pun juga kita rencana terdekat nih, event terdekat kita ada di Kopdar di Pacuan Kuda tanggal 11 Juli. Seperti itu, dan rencana di Agustus kita ada event juga antara tanggal 15 atau 22 Agustus. Sama yang mungkin Oktober ya. Hari Kebangkitan Pancasila itu di Lubang Buaya seperti itu. Jadi yang ini terdekat ya. Walaupun komunitas baru tapi tetap ada warnanya gitu. Betul. Ya. Iya. Dia punya agenda juga. Ada agendanya Iya. padat loh ini loh. Bedanya cuma beberapa minggu doang, ada lagi, berapa ada bulan, lagi ya. Kayak gitu ya. Dan ini di acara kan Kopdarnya selalu di JIS ya Om ya. Tidak juga. Besok yang enggak. tanggal 11 di Pacuan Kuda di Jakarta Timur. Jakarta Timur. Kemarin tuh ada kegiatan kemarin juga ya di JIS Sport Festival. Spesial HUT DKI Jakarta. Kebetulan kita ngisi juga tanggal 21 kemarin itu merayakan hari DKI Jakarta Ulang tahun Jakarta ke 499. Seperti itu kemarin. Lumayan ramai juga sih. Iya, ada kontes tampil juga mobil-mobilnya. Ada car display kita kemarin seperti itu. Tapi nantinya akan ada kegiatan-kegiatan kayak buat kontes gitu juga gak sih Om? Tapi antar beberapa komunitas kan komunitas itu kan banyak ya, betul ya gitu. Rencananya seperti itu. Kita akan coba Kedepannya kita mau buat seperti itu. Nah, tapi kalau buat kontes gitu biasanya tuh penilaiannya apa sih Om? Kalau misalkan ada acara-acara gitu? Biasanya gini, kalau kontes itu tergantung ada yang originalitas atau best performance atau best look gitu. Banyak sih turunan. Ada modifikasi. Iya, dan ada biasanya kan ada konsepnya apa gitu. Oke, soalnya kalau kita yang awam ngelihat kan kalau di acara-acara otomotif pameran kan semua kayak tampilannya semuanya lucu, semuanya bagus, ya kan semuanya keren. Jadi tuh bingung nih yang dinilai itu apa gitu. Iya, biasanya ada kelas-kelasnya. Oke. Ada kelas-kelasnya itu. Tapi kalau paling banyak digemari itu untuk mobil-mobil retro ini sebenarnya yang paling enak itu apakah sedan,
hatchback, wagon, atau SUV atau apa nih yang paling banyak? Saat ini sedan dan hatchback ya yang paling banyak digunakan untuk jenis retro. Karena mungkin karena kenyamanan juga dengan usia yang sudah lebih dari 20 tahun. Sedan tuh tentu lebih nyaman daripada yang lain seperti itu. Kenapa untuk retro sedan ini banyak banget peminatnya seperti itu. Ya, untuk sedan kan juga buat anak muda masih Iya, oke banget, gaul hatchback banget tuh, juga kan. ya. Ibaratnya nggak malu-maluin tuh kalau Iya. Bener. nongkrong ngajak pacar tuh. Kalau wagon soalnya harganya gak relate. Iya, itu. Wagon itu Harganya nggak relate. harganya udah nggak relate tuh, udah digoreng-goreng tuh. Betul. Tapi Ampun. masih banyak juga peminatnya yang nungguin wagon turun harga, cuman nggak turun-turun ya. Om. Nah, Wah, bukan banyak itu Mbak. kalau Yang wagon menanti jalan dari di rebutan. kayak tadi, wah kejual tuh wagonnya tuh. Tapi di komunitas paling banyak apa Om? Sedan. Sedan ya? Iya. Sedan. Kalau range usia di komunitas rata-rata usia berapa tuh Om yang udah join? Kita 20 sampai 50 ada sih. Anak muda juga ada, Ada, ya Om banyak ya? anak Nggak ada muda malah. patokan ya? Nah, Karena- contohnya yang datang Om Enso anak muda nih. Om Tomo juga muda juga ini. Udah. Masih banyak yang Kita muda. berempat datang hari ini. Iya teman-teman. Hari ini kita rame, teman kita yang Yang in frame cuma 2, padahal kita ramean di sini. Keren suaranya. Total member udah berapa Om? Kita sudah hampir 50 ya udah seperti itu banyak. ya. Tapi jadi kita ada bedakan, ada yang sobat, yang benar-benar member yang akan militan, ada yang teman. Teman ini ibaratnya lintas komunitas. Nah, yang teman ini yang sudah lebih dari 50 tadi seperti itu. Oke, ya, jadi ada teman, Ada sobat, sobat. ada founder. Founder itu ada berempat orang. Nah, ini ada teman-teman sobat yang nanti kita pelan-pelan kita jadikan dia sebagai founder. Tapi untuk kalau misalkan mau join ikut kopdarnya boleh siapa Boleh. aja? Boleh. Siapa aja, Nah, itu silakan datang. itu namanya teman. Kita maksudnya teman. Kita semua Jadi lintas komunitas lintas di situ komunitas. gabung di situ. Kita sebutnya teman Oke. retrocast. Oke. Tapi ketika dia misalkan sudah menggunakan kaos seperti ini, topi seperti ini, botol minum seperti ini, dia sudah bagian dari sobat retrocast seperti itu. Oke, tapi nanti ke depannya bakal ada kegiatan yang kayak touring seperti biasanya komunitas-komunitas kan ada ya. Kayaknya seru nih Om kalau misalnya kalau kita lihat di jalan kan Betul. pawai apa sih Mobilnya namanya? gitu ya. Konvoy. Konvoy, ya. Cuci mata kita yang lihat di jalan juga nggak ngerasa keganggu karena Iya. mobilnya Betul. Salvox sama mobilnya tuh lucu-lucu atau Benar. mungkin unik-unik Benar. gitu. Kalau aku pribadi kalau kayak gitu ini satu pertanyaanku. Enaknya ngeliat mobil tua sehat. Nah iya itu dia. Nah, kita juga pengen tanya juga nih, gimana cara ngerawat supaya mobil tua ya, mau tuba atau mobil klasik retro tetap sehat Om? Olinya tentu pasti semua mobil itu tentu tergantung dari pelumas, tergantung dari pendinginan, itu yang berpengaruh terkait dengan mesin itu sendiri ya seperti itu. Jadi kan mesin itu butuh pendinginan, butuh oli itu ibaratnya darah seperti itu. Dan kebetulan memang Om Rio ini pengguna PTT juga dari zamannya balap di Sentul nih seperti Wah itu. anak Sentul ternyata. Ya, cerita Om dikit Rio. dong Om Rio. Pemain. Gimana Om? Boleh nih kasih review sedikit pemakaian PTT selama ini. Alhamdulillah support dengan hobi saya dan kerjaan jalan-jalan saya. Iya. Nih yang mobil yang harian ini juga dipakai PTT juga Om? Iya, Oke, pakai PTT juga buat harian juga gimana Om performanya? alhamdulillah cocok. Cocok. Untuk mobil tua. Jadi dari zaman di Sentul udah pakai PTT. Pakai yang mana tuh Om? Dulu masih yang 1040-nya belum kepecah kayak sekarang. Sekarang kan ada yang endurance. HE ya, ada Iya. yang Evotech. Betul, dulu masih cuma single. Iya. Jadi aman aja ya Om ya Aman buat aja. mobil harian, buat anak Sentul juga pakai PTT. Om. Tangguh kan berarti kan PTT kan, Endurance-nya mantap. nggak perlu Ragukan dipertanyakan lagi ya, ya. betul. Sudah terbukti dari dulu gitu. Nah, ini juga menarik karena banyak nih ya untuk orang awam mungkin yang asal pakai mobil itu asal pakai sama isi bensin doang. Betul. Nah, biasanya yang dipikirin itu mobil modern aja yang harus rutin ganti oli, tapi ternyata untuk mobil tahun lama pun juga pergantian oli pun juga tetap harus diperhatikan ya Om Iya, ya. Iya. kayak aku walaupun disclaimer ya, maksudnya PTT bilang 5.000 aman, tapi aku ngerasa rutinitasku dengan jarak tempuh dan waktu tempuh itu tidak sesuai.
Jadi Iya. kayak aku 3.500 ganti oli. Ya, balik lagi sesuai kebutuhan mesin dan Betul. karakter mesinnya. Penggunaannya, Iya. Penggunaannya. Jadi aku 3.500 kilo ganti, 3.500 kilo Betul. ganti. Iya, Karena Jakarta kan tahu sendiri 2 jam aja cuma berapa kilo. Iya. Iya. Padahal kalau kita ke Bandung udah nyampe Bandung, udah keluar tol. Itu dia. Makanya sekarang tuh ada banyak orang juga yang patokan ganti olinya itu dari engine hour-nya itu ya Om. Betul, hitungannya. hour meter mereka Iya, pakai. bukan dari udah Kilometer. berapa kilometer Benar. atau berapa bulan, tapi Iya. dari ya pemakaian naik motor orang yang cuma pulang pergi ke kantor sama ojol kan berbeda ya. Betul. Nah sama dengan halnya dengan mobil. Makanya untuk Sobat Pretty pun kalau misalnya memang dari kita rekomendasi sampai 8.000 tapi kalian ngikutin apa kata mekanik kan biasanya kalau di bengkel Betul. 5.000 Bisa ada ganti nih, ya, gitu atau kan. bahkan setengahnya dari interval yang tertentukan, ya itu balik lagi sesuai dengan Kebutuhan, pemakaian dan betul. juga kebutuhan kendaraannya. Iya. Nah selain ganti oli tuh biasanya ada servis rutinan lagi nggak Om supaya mobil itu tetap maintenance-nya tetap oke gitu. Yang pasti sih benar oli, cuman nggak sebatas oli mesin, kan Iya. ada oli transmisi. Iya, betul. Terus pergantian air radiator yang jarang Air orang radiator. perhatiin. Iya. Itu jarang Sistem banget. pendinginan tadi saya bilang maksudnya Padahal radiator itu air penting. radiator itu kan kalau kita nggak ada ya itu kalau nggak hour meter, kilometer. Mm-mm. Itu berapa cuman bisa mampu berapa kilometer ganti. Iya, nah, itu yang gak banyak orang atau lupa sebetulnya, bukan Betul. nggak tahu ya, tapi lupa ke skip ya, karena mungkin mikirnya itu kalau servis standar itu ya cuma ganti oli aja udah. Betul. Tapi ternyata banyak cairan-cairan perawatan lain. Tadi transmisi Iya. juga penting. Kalau di mobil retro atau mobil tahun lama, pergantian transmisi tuh hitungannya gimana Om? Biasanya Kalau aku biasanya 21. 21 gimana? Jadi 2 tuh? kali ganti oli mesin baru ganti oli transmisi. Oke, wah berarti Omnya disiplin nih, Wah. terus disiplin. Karena di penggunaan harian. Harian, Kayak daily gitu. use. Nah kalau yang jarang keluar mobilnya Om gimana Om? Ya maksimal 6 bulan sekali sih ya. Mm-hmm. Kayak walaupun mobil jarang digunakan, walaupun hanya Sabtu Minggu digunakan, sebisa mungkin ya maksimal 6 bulan sekali kita ganti oli lagi. Karena ibaratnya ini kan darah ya, ibaratnya butuh cuci darah. Jadi mobil lebih sehat lagi kayak gitu kan, digunakan juga enak. Memang beda sih begitu kita ganti oli baru lagi, mobil jadi lebih enak lagi seperti itu. Oke, nah kita juga pengen tanya nih Om seputaran isu kan sekarang kan harga minyak dunia lagi naik nih Om ya. Selain yang naik harga bahan bakar, pasti kan Harga oli naik nih. Ganti harga. Maintenance. Ganti harga. Itu ganti harga. Ganti harga. Kalau itu ganti harga bukan naik. Iya, ada penyesuaian lah. Iya, kan, betul. mengikuti kondisi global ya Om Iya. ya. Contohnya misalnya Om Rio kan sebelumnya kan selalu pakai PTT. Nah, pasti kan harga semua brand oli kan naik. Betul. Apakah Om akan tetap menggunakan brand yang sama walaupun harga naik atau cari opsional dengan mungkin harga yang lebih di bawahnya, terus kualitas yang mungkin mirip-mirip tapi mungkin nggak akan sama gitu. Gimana Om? Kalau aku pribadi selama oli itu masih dijual dengan harga yang relate, aku nggak akan ganti. Jadi Kecuali begitu di pasar udah mulai susah, baru oke aku bahkan berusaha. Oh cari yang Persamaan. alternatifnya. selama barangnya masih ada, biasanya kecintaan orang pengguna oli itu akan menggunakan oli itu kembali. Harga itu bukan satu masalah karena tentu yang merek lain pun juga harganya naik, Naik, seperti Karena itu. naiknya merata, bukan karena bukan. satu brand naik. Betul. Iya, jadi emang sekali lagi saya sepakat dengan Om Rio tadi. Kalau emang kita sudah menggunakan PTT dari awal untuk mesin itu tentu mekanik sudah men-setting mobil itu dengan jenis oli itu. Betul. Ketika dia menggunakan oli yang beda, tentu settingan mobilnya akan berasa beda. Iya. Seperti itu. Iya, penyesuaian lagi. Penyesuaian lagi. Apalagi maaf ya, kita karbu. Kita tuh beda. Iya. Jadi daripada harus mencoba buat downgrade, Iya. tapi bakal ada efek jangka panjang dan pastinya biaya Ekstra. yang bakal perawatan lebih lagi. besar cuman perkara milih hemat 20.000, 30.000 malah keluar ratusan ribu. Nah buat teman-teman nih Sobat PTT mungkin yang punya mobil retro klasikan yang masih individual gitu ya Om ya, belum join komunitas, mau join ke Retro Car Jakarta, bisa ke sosial medianya di mana Om? Di Retrocast Jakarta, di IG-nya dan juga di TikTok-nya. Di TikToknya. Oke, untuk jadwal kopdarnya setiap hari apa Om? Biasanya antara Sabtu atau Minggu Ya, seperti Sabtu atau itu. Minggu, dan- Informasinya ada di grup WA-nya. Jadi ayo makanya join dulu. Bisa Informasi di grup WA langsung loh. langsung gabung aja tadi ke sosial medianya Retro Car Jakarta. Oke Atau Om. spesial ada juga di TikTok-nya di Ayah Akbar. Oh Ayah Akbar. Promosi. Kita aja akun di sini ya.
Oke, terima kasih Iya, untuk sama-sama. Adit dan juga Om Rio. Sama-sama. Terima kasih. Mudah-mudahan nanti PTT bisa join di kegiatan-kegiatan Siap, teman-teman dari ditunggu. Retropar Siap. Jakarta. Terima kasih. Thank you. Sampai jumpa di podcast station berikutnya.